Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Rahmadona dan ada 2 rekan saya yaitu saudari Tri Nadia Putri dan juga Areta Agustin Dwi Arimbi. Oke, langsung saja untuk materi pertama mengenai konsep dasar strategi pembelajaran tematik yang mana akan dipaparkan oleh saudari kita yaitu Tri Nadia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Nadia Putri dari PGMI 2 2019. Dalam hal ini saya termasuk dalam kelompok 9 dalam pembelajaran mata kuliah pembelajaran tematik, yaitu kelompok kami kelompok 9 membahas tentang strategi pembelajaran tematik. Saya akan menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran tematik, dimulai dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Untuk menyusun strategi pembelajaran yang benar, maka harus dikenal beberapa spesifikasi pembelajaran tematik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri. Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental peserta didik, pembelajaran pada tahap ini haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu diantaranya berpusat pada anak, memberikan pengalaman langsung, dan juga menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil dari pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Setelah ciri-ciri ada yang namanya kekuatan. Pembelajaran tematik mempunyai kekuatan sebagai berikut, diantaranya pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan juga bermakna. Lalu ada mengembangkan keterampilan berpikir siswa atau peserta didik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dan keempat, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan juga tanggap terhadap gagasan orang lain. Dan yang ketiga, yaitu manfaat. Dengan menggunakan tema, kegiatan pembelajaran akan mendorong beberapa hal bermanfaat, diantaranya yaitu siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dari mata pelajaran dari beberapa mata pelajaran yaitu yang tercangkup dalam tema yang sama. Lalu berikutnya juga ada pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan juga berkesan. Yang keempat, kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan pada mata pelajaran lain dan juga pengalaman pribadi anak. Dari rancangan strategi pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran tematik ini, pada dasarnya terbagi atas 4 komponen utama, yaitu waktu, urutan kegiatan pembelajaran, metode, yang terakhir yang keempat yaitu media atau bahan. Baiklah, itu saja mungkin konsep dasar dari strategi pembelajaran tematik. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran ini diklasifikasikan atau dijabarkan dalam beberapa jenis sesuai dengan pertimbangannya. Klasifikasi strategi pembelajaran ini ditinjau dari beberapa segi, yang mana yaitu 1. Segi pengaturan guru dan siswa, 2. Struktur kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga itu ditinjau dari peran guru dan siswa dalam pengolahan pembelajaran, dan yang terakhir itu ditinjau dari segi pengolahan pesan. Lalu klasifikasi jenis-jenis strategi pembelajaran juga diungkapkan oleh Nunuk Suryani dan Leo Agung, yang mana ada 5 strategi, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, yang mana strategi pembelajaran ekspositori ini adalah bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu strategi ini berorientasi pada pengolahan pemecahan suatu masalah.
Kemudian ada yang namanya strategi pembelajaran kontekstual, yang mana strategi ini menekankan pada keterkaitan antara materi dan juga kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran inquiry, yang mana strategi ini bertujuan untuk mendorong keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan cara membangun kecakapan berpikir secara kritis. Dan yang terakhir itu ada strategi pembelajaran afektif, yang mana keberhasilan dari strategi pembelajaran afektif ini dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Sehingga dengan menggunakan strategi ini, pendidik dituntut untuk memperhatikan dan memantau karakteristik peserta didik. Jadi, dari pemaparan mengenai klasifikasi strategi pembelajaran tematik ini, dapat kita simpulkan bahwasannya ketika merencanakan strategi pembelajaran, guru harus mempunyai pertimbangan terkait strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Yang mana strategi pembelajaran ini akan diimplementasikan harus sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh pendidik. Sehingga pendidik mampu untuk mempunyai gambaran tentang strategi pembelajaran yang akan diimplementasikan melalui metode pembelajaran. Sehingga pembelajaran dapat terkonsep dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Baik, materi yang ketiga mengenai menentukan strategi pembelajaran tematik yang akan disampaikan oleh Tri Nadia Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya ya Bang. Poin C tentang menentukan strategi pembelajaran tematik. Sebagaimana kita ketahui, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari berbagai kegiatan, melibatkan penggunaan media dan pengaturan tahapan dan juga tahap untuk setiap langkah. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi pembelajaran, perlu dilakukan pemilihan dan disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan strategi maksudnya pemilihan strategi pembelajaran yang paling tidak didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, strategi disusun dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Kedua, strategi disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Argumentasi ini diperlukan karena di dalam pembelajaran dipahami bahwa tidak semua materi cocok dengan metode, tidak juga semua materi cocok untuk semua media, dan tidak semua mata pelajaran memerlukan seluruh urutan kegiatan pembelajaran, tergantung pada karakteristik siswa dan juga jenis perilaku dalam tujuan pembelajaran. Dengan demikian, menentukan strategi pembelajaran diperlukan pemilihan dan sepadat mungkin disusun berdasarkan alasan-alasan yang bersifat rasional. Dalam pemilihan strategi perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode dan juga faktor-faktor dalam menentukan metodenya. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara lain efektif dan efisien, digunakan secara bervariasi, dan juga digunakan dengan memadukan beberapa metode. Lalu ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran antara lain yaitu tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. 2. Tema pembelajaran. 3. Kondisi siswa yang mencangkup dalam kemampuan peserta didik dan juga jumlah mereka. Yang keempat, waktu, dan yang kelima, fasilitas yang ada. Dan materi yang terakhir mengenai contoh strategi pembelajaran tematik yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Areta Agustin Dwi Arimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Areta Agustin Dwi Arimbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh strategi pembelajaran tematik. Dalam dunia pendidikan, istilah metode pengajaran secara sederhana berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Dalam proses pembelajaran, metode mempunyai peran sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan realisasi dari strategi
yang direncanakan oleh guru dalam menjalankan tujuan fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu tahap-tahap tertentu. Artinya, metode yang dipilih guru bisa jadi sama akan tetapi dalam melaksanaannya berbeda karena menggunakan teknik yang berbeda. Dengan demikian, suatu strategi pembelajaran hanya dapat diimplementasikan melalui metode pembelajaran agar sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa, karena tidak semua materi cocok dengan satu metode saja. Dalam pengajaran, banyak strategi atau metode yang dapat mengantarkan siswa belajar dengan aktif, tergantung bagaimana guru dalam menggunakan dan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Berikut beberapa contoh strategi atau metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran antara lain adalah: yang pertama, metode ceramah. Metode ini sangat mudah dan murah karena penyajian pembelajarannya hanya dengan melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung pada sekelompok siswa. Metode ini masih banyak digunakan guru dalam menyampaikan materi karena merupakan kebiasaan, dan siswa juga masih banyak yang beranggapan bahwa ada guru baru dapat belajar, jika tidak ada guru maka tidak dikatakan belajar. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode ini menyajikan pelajaran dengan menggunakan peraga dan menunjukkan sesuatu kepada siswa tentang suatu proses, keadaan benda tertentu, baik dengan benda sebenarnya atau benda tiruan. Penyajian dari metode ini tidak terlepas dari penjelasan secara lisan, tapi lewat demonstrasi dengan alat lebih konkret dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Metode ini menekankan mengajar dengan memberi contoh atau dengan memberikan tugas kepada anak didik untuk memberikan contoh kepada yang lainnya. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini menyajikan pelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah untuk dapat dipecahkan baik berupa pertanyaan atau pernyataan agar dapat menambah pengetahuan siswa serta siswa dapat mengambil keputusan dari apa yang telah dipelajarinya. Metode ini biasanya digunakan oleh seorang guru ketika memasuki pokok bahasan materi yang tepat untuk didiskusikan. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan berpikir, mendalami dan mengembangkan pendapat dalam mencari tahu permasalahan. Jadi, metode diskusi adalah suatu cara yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran yang di dalamnya guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat simpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Yang keempat yaitu metode simulasi. Metode ini berasal dari kata simulate, yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan, yaitu penyajian pembelajaran dengan cara tiruan atau mendramatisasikan untuk memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu sehingga dapat mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa dalam menghayati suatu peristiwa. Dalam metode ini ada beberapa jenis, yaitu sosiodrama, psikodrama, dan role playing. Dalam strategi ini, guru membagi materi pelajaran yang cukup besar kepada siswa menjadi komponen-komponen kecil
Lalu, siswa dibagi menjadi kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 orang siswa, dan setiap anggota bertugas untuk menguasai setiap subtopik yang diberikan guru. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.